kebayang nggak Anda lagi pegang sebuah buku puisi kuno, kayak buku dari abad pertengahan gitu. Di luarnya, ya, buku itu kelihatan persis seperti karya sastra klasik pada umumnya. Puitis, penuh metafora, dan... Dan jujur saja, buat kebanyakan orang itu kerasa sangat menintimidasi. Nah, iya, sangat mengintimidasi. Tapi coba pikirkan skenario ini. Bagaimana kalau teks tersebut, teks yang kelihatannya cuma puisi, itu sebenarnya adalah sebuah baris kode. Kode pemrograman maksudnya? Betul. Sebuah operasi psikologis tingkat tinggi yang dirancang secara spesifik untuk meretas, membongkar, dan pada akhirnya memprogram ulang cara manusia berpikir langsung dari alam bawah sadarnya. Wah, itu premis yang luar biasa. Kan, makanya selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Kita bakal membedah sebuah transkrip perkuliahan yang sangat memikat dari saluran YouTube Predictive History. Judul spesifiknya itu Civilization #30 Dante as the Second Coming of Homer. Kita akan menyelami salah satu karya paling monumental dalam sejarah manusia, The Divine Comedy, karya Dante Alighieri. Dan yang bikin diskusi kita kali ini akan sangat-sangat menarik untuk Anda ikuti adalah kita tidak akan membahas The Divine Comedy ini sekedar sebagai cerita perjalanan epik melintasi neraka, purgatori, dan surga. Bukan cuma fiksi fantasi kuno ya? Sama sekali bukan. Transkrip ini justru membongkar misi rahasia Dante. Misi untuk menggulingkan seluruh pandangan dunia yang mendominasi Eropa saat itu. Karya ini secara diam-diam tapi pasti meletakkan fondasi arsitektur mental yang nantinya memicu abad Renaissance, Reformasi Protestan, Bahkan revolusi ilmiah kan? benar sekali, revolusi ilmiah juga. Oke, mari kita bedah ini. Gini loh, untuk bisa benar-benar mengapresiasi bagaimana sebuah puisi bisa mengubah arah sejarah peradaban, kita kayaknya harus membuang dulu deh cara pandang modern kita tentang apa itu puisi. Ya, paradigma kita sangat berbeda. Maksudnya, kalau hari ini kita baca puisi kan biasanya buat apresiasi estetika atau nyari kutipan bagus buat media sosial. Tapi di zaman kuno dan abad pertengahan, fungsinya jauh lebih fundamental dari itu. Sangat fundamental. Kalau kita lihat ribuan tahun ke belakang, fondasi pendidikan barat itu sepenuhnya bergantung pada penghafalan puisi epik klasik. Orang Yunani misalnya, mendidik warganya dengan menghafal Homer. Terus orang Romawi pakai Virgil kan? Tepat. Orang Romawi menghafal karya Vicugil. Puisi pada masa itu tidak diciptakan sekedar untuk dibaca dalam hati di kamar yang sunyi. Ia dirancang dengan rima, ritme, dan metrum agar bisa tertanam permanen dalam ingatan pendengarnya. Jadi gampang dihafal di luar kepala. Betul. Jadi, puisi ini bertindak seperti semacam superfood yang sangat padat nutrisi bagi otak. Wah, superfood buat otak. Berarti informasi yang masuk itu langsung diserap dan otomatis jadi bahan baku cara mereka berpikir, gitu. Persis. Anda adalah apa yang Anda konsumsi, kan? Otak memproses epik-epik ini, menginternalisasi nilai-nilainya, lalu menggunakannya sebagai blok bangunan untuk menyusun pemahaman tentang alam semesta. Dan yang paling krusial di sini, proses ini terjadi hampir sepenuhnya di alam bawah sadar. Jadi mereka nggak sadar kalau lagi diprogram. Tidak ada proses rasionalisasi seperti itu. Mereka hanya merespons dunia sesuai dengan perangkat lunak yang sudah ditanamkan oleh puisi tersebut ke dalam otak mereka sejak kecil. Ini mirip banget sama cara kerja algoritma media sosial zaman sekarang ya. Analogi yang sangat pas. Iya kan, sesuatu yang berjalan terus di latar belakang, memfilter apa yang kita lihat, membentuk opini kita, tapi kita merasa kalau itu semua adalah murni pikiran kita sendiri. Dan Dante sangat memahami cara kerja algoritma kuno ini. Transkrip ini menyoroti satu fakta psikologis yang menurut saya sangat brilian. Otak kita ini kan bekerja 99% secara bawah sadar. Dan ada satu hal yang sangat dibenci oleh otak. Kontradiksi. Betul, kontradiksi. Otak itu pada dasarnya adalah mesin pencari pola. Ia selalu berusaha memecahkan misteri atau anomali untuk menstabilkan pemahamannya. Dan Dante menggunakan insting alami otak itu sebagai senjata. Dia sengaja memasukkan paradoks-paradoks teologis yang masif ke dalam The Divine Comedy. Iya, dia sangat ahli dalam hal itu. Contohnya yang paling terkenal di transkrip ini. Dia menyajikan konsep bahwa, kutipannya kurang lebih, kita berada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita.
Buat kita yang hidup sekarang, itu mungkin terdengar seperti kutipan spiritual biasa saja. Tapi buat orang abad pertengahan, Buat mereka pada zaman itu adalah anomali kognitif yang ekstrim. Itu menghancurkan ide tentang Tuhan yang eksklusif, jauh, dan hanya bisa diakses lewat perantara institusi gereja. jadi otaknya error sebentar. Bisa dibilang begitu, dengan memasukkan paradoks ini, Dante memaksa otak para pembacanya untuk bekerja lembur tanpa mereka sadari. Mereka membaca puisi itu, menikmati keindahan bahasanya, tapi di latar belakang, otak mereka sibuk mencoba menyelesaikan teka-teki teologis tersebut. Dan begitu misteri itu terpecahkan di alam bawah sadar, Terciptalah cara pandang baru. Embrio pemikiran modern mulai tumbuh. luar biasa. Tapi tunggu dulu, kalau Dante mau meretas pikiran orang Eropa saat itu, siapa sebenarnya sistem operasi lama yang mau dia ganti? Tebakan pertama saya, dan mungkin Anda yang mendengarkan juga sepikiran, pasti tokoh-tokoh gereja seperti Santo Agustinus atau para paus. Karena ya mereka kan penguasa otoritas saat itu. Itu tebakan yang sangat logis, sangat masuk akal. Tapi, nah, disitulah kejutan terbesarnya. Yang sangat memukau di sini adalah musuh sejati Dante, target utama yang harus ia hancurkan untuk bisa membebaskan pikiran Eropa, bukanlah gereja, melainkan Virgil. Virgil, penyair Romawi kuno itu, Ya, penyair Romawi kuno yang menulis epik Aeneid. Karya Virgil inilah yang sebenarnya menjadi sistem operasi dasar dari setiap pikiran orang terpelajar di Eropa selama berabad-abad. bukan doktrin gereja murni ya ternyata. Bukan. Cara Virgil mendefinisikan cinta, definisi tentang tugas, takdir, dan bagaimana manusia seharusnya merespon alam semesta, itulah realitas default masyarakat saat itu. Virgil adalah fondasinya. Tapi pertanyaannya Anda kan nggak bisa begitu saja datang ke alun-alun kota zaman itu dan teriak, "Hei, sistem operasi kalian semua usang, buang buku Virgil sekarang juga." Manusia pasti menolak keras perubahan yang mengancam keyakinan inti mereka. Pasti akan ditolak mentah-mentah. Kalau Dante menyerang Virgil secara frontal, bukannya karyanya malah bakal dibakar atau dilarang beredar sama sekali. Dante tahu persis soal resiko itu. Makanya, dia tidak menyerang secara frontal. Dia mengeksekusi apa yang bisa dibilang sebagai strategi kuda Troya paling brilian dalam sejarah sastra. Kuda Troya gimana maksudnya? Daripada menyerang Virgil dari luar, Dante malah menjadikan Virgil sebagai pahlawan dan pemandu utamanya di dalam cerita. Kita tahu kan, di awal The Divine Comedy, Dante sedang krisis. Dia tersesat di hutan yang gelap. Lalu siapa yang tiba-tiba muncul sebagai penyelamat yang diutus dari surga? Virgil. Wah, itu manuver yang gila sih. Dia pakai musuh filosofisnya sendiri sebagai pahlawan pembuka. Pembaca abad pertengahan pasti langsung merasa nyaman banget bacanya. Mereka pasti mikir, oh ada Virgil di sini, tokoh favorit kita semua. Kita berada di tangan yang tepat. Betul sekali. Ilusi keamanan. Dante memposisikan Virgil di tempat yang sangat terhormat. Dia memanggilnya guru, panutan agung, bahkan memperlakukannya seperti sosok ayah. Tapi itu cuma kedok. Tepat. Begitu pembaca sudah lengah dan merasa aman, operasi rahasianya dimulai. Sedikit demi sedikit, lapis demi lapis, Dante mulai membongkar kredibilitas Virgil. Dia merancang rentetan peristiwa di mana Virgil secara konsisten terbukti salah paham, salah mengambil keputusan, dan akhirnya terbukti sebagai narator yang sama sekali tidak bisa diandalkan. Ini adalah operasi psikologis yang luar biasa halus. Nah, mari kita bahas detail momen-momen aha waktu Dante mulai menelanjangi otoritas Virgil ini. Karena detail yang ada di transkrip ini benar-benar membuka mata. Kita mulai dari limbo. Silakan. Kita tahu limbo itu lingkaran pertama neraka kan? Tempat buat orang-orang yang berbudi luhur. Tapi sayangnya lahir sebelum era Kristen, termasuk Virgil sendiri ada di sana. Waktu mereka di sana, Virgil bikin semacam aturan main atau hukum besi alam semestanya. Ya, Virgil bersikeras bahwa tidak ada satupun jiwa yang bisa keluar dari limbo dengan usaha atau kebaikannya sendiri. Kata Virgil, hukumnya mutlak, tidak pernah. Nggak ada jalan keluar sama sekali. Pengecualiannya cuma satu, yaitu waktu Yesus turun ke limbo setelah penyaliban dan membawa beberapa patriark dari Alkitab. Tapi setelah itu, kata Virgil, pintunya ditutup rapat selamanya. Menurut pandangan Virgil, nasib itu kaku. Manusia tidak punya daya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi hukum besi yang diagung-agungkan Virgil itu langsung hancur berkeping-keping begitu mereka keluar dari neraka dan sampai di purgatory atau api penyucian. Coba tebak, siapa yang mereka temui jadi penjaga gerbangnya?
Cato dari Utica. Eksistensi Cato di Purgatory itu sendiri sudah merupakan tamparan keras buat teologi Virgil. Cato adalah tokoh sejarah Romawi. Dia seorang pagan dan dia mati bunuh diri karena menolak tunduk pada diktator Julius Caesar. Bunuh diri dan pagan. Betul, kalau pakai hukum besi Virgil, Cato seharusnya membusuk di nerota bagian bawah, atau minimal nyangkut permanen di limbo. Tapi nyatanya bagaimana? Dia bebas, dan dia malah ditunjuk jadi penjaga purgatori. Dan momen waktu Virgil nyoba interaksi sama Cato ini menurut saya agak canggung dan lucu kalau dibayangin. Virgil kayaknya masih merasa dia punya pengaruh VIP sebagai penyair elit. Terus dia malah nyoba buat nyogok Cato Pakai nama istrinya sendiri. Aku kenal istrimu loh, Marcia. Dia ada di limbo bareng aku. Kalau kamu kasih kami izin lewat sekarang, aku akan sampaikan salammu ke dia pas aku balik. Virgil mencoba mengeksploitasi ikatan emosional duniawi. Sogokan pakai nama istri. Tapi respons Cato dingin banget. Sangat dingin. Cato secara tegas menolak dan bilang kalau Marcia ada di seberang sungai kejahatan dan hukum sudah ditetapkan. Maksudnya, kalau Marcia memang berbudi luhur dan pantas secara spiritual, dia harusnya ada di purgatori bareng Cato, bukan di limbo. Di titik ini, Cato sama sekali nggak ngasih rasa hormat ke Virgil. Otoritas sang pemandu besar ini runtuh seketika di mata pembaca. Dan keruntuhan otoritas itu makin kentara waktu kita melihat kasus berikutnya, yaitu pertemuan dengan Statius. Ini luar biasa menarik. Ah iya, Statius. Saat Dante dan Virgil sedang mendaki Gunung Purgatori, tiba-tiba ada gempa bumi dahsyat. Gunungnya bergetar karena ada satu jiwa yang akhirnya selesai menebus dosa dan siap naik ke surga. Jiwa itu adalah Statius, penyair epik Romawi yang hidup lama setelah Virgil. Terus apa hubungannya sama Virgil? Yang bikin tercengang adalah Statius ini menghabiskan 500 tahun di purgatori dan dia benar-benar memuja Virgil. Dia fanboy garis keras. Tunggu, jadi Statius ini penyair pagan juga? Dan dia sedemikian memuja Virgil? Ya, Statius secara terbuka mengakui kepada mereka berdua bahwa karya Virgil, Epic Aeneid, adalah percikan api suci yang menginspirasi seluruh puisinya. Bahkan lebih jauh dari itu, Statius bilang bahwa membaca karya Virgil lah yang secara tidak langsung menuntun dirinya pada kebenaran spiritual. Ironinya tebel banget. Statius yang pagan dan gak dibaptis bisa selamat dan akhirnya naik ke surga berkat inspirasi dari karya Virgil. Tapi Virgil yang nulis karya itu, yang ngasih jalan ke orang lain, malah nyangkut selamanya di limbo. Kok bisa gitu? Bukannya agak kejam ya Dante menghakimi pahlawannya sendiri seperti itu? Sekilas memang terlihat kejam, tapi kita harus paham bahwa ini bukan sekedar soal hukuman. Ini soal psikologi mendalam dan ego manusia. Apa yang membedakan Statius dan Virgil? Purgatori di dunia Dante adalah tempat bagi jiwa-jiwa yang punya kerendahan hati untuk mengakui bahwa mereka salah. Mereka sadar mereka berdosa. Betul, dan mereka bersedia secara sukarela melakukan penebusan untuk berubah dan bertumbuh. Statius punya kemauan itu. Sementara Virgil? Virgil egonya terlalu besar, dia nggak mau ngaku salah. Tepat. Neraka, dan ingat, limbo adalah bagian dari neraka. Adalah tempat bagi mereka yang egois. Bagi mereka yang menolak keras untuk introspeksi diri. Virgil terjebak bukan karena dia kurang baik semasa hidupnya, atau karena dia kebetulan lahir di zaman yang salah sebelum Yesus. Terus karena apa? Dia terjebak karena dia sama sekali tidak sudi mengakui bahwa sistem kepercayaannya, pandangannya tentang alam semesta, mungkin saja cacat. Dia menolak untuk berevolusi secara spiritual. Wah, itu tamparan keras buat mentalitas elitis orang-orang terpelajar di abad pertengahan. Dan sifat asli Virgil ini, kekakuannya, egoismenya, ditunjukkan dengan sangat telanjang oleh Dante di lingkaran neraka untuk dosa nafsu kan? Waktu mereka lewat di tengah badai jiwa-jiwa yang dihukum karena gairah berlebih. Ya, linggahan kedua neraka. Di sana, Virgil bertindak layaknya pemandu wisata. Dia menunjuk jiwa-jiwa terkenal satu persatu ke Dante. Lihat, Cleopatra ada di situ. Lalu dia menunjuk Helen dari Troya, Semiramis, dan lain-lain. Tapi ada satu jiwa yang sangat spesifik yang Virgil lewati begitu saja seolah dia tidak melihatnya. Jiwa itu adalah Dido, Ratu Carthage.
Dan buat Anda yang mungkin belum familiar, ingat, dalam konteks literatur ini, Dido bukanlah tokoh sejarah nyata. Dia adalah karakter fiksi yang diciptakan oleh Virgil sendiri dalam epiknya Aeneid. Karakter buatannya sendiri. Dido yang bunuh diri karena patah hati ditinggal pahlawannya Virgil, si Aeneas kan. Gila sih ini. Virgil yang menciptakan karakternya, dia yang menulis jalan cerita tragedinya, dia yang pada dasarnya menempatkan Dido di neraka melalui ceritanya, lalu waktu mereka jalan ngelewatin Dido, Virgil buang muka dengan jijik. Dia bahkan gak sudi menyebut namanya. Sangat dingin. Virgil menunjukkan sikap tanpa belas kasih terhadap ciptaannya sendiri. Tapi coba perhatikan, apa respons Dante? Dante nggak ikut-ikutan buang muka. Sama sekali tidak. Dante justru mengambil alih situasi. Dia mengakui keberadaan Dido, dia mendengarkan ceritanya, meski dalam teks diwakili oleh Francesca yang ada di dekat situ, dan saking besarnya rasa empati dan belas kasih Dante terhadap penderitaan mereka, Dante sampai pingsan. Kontras banget ya. Perbedaan kontras ini ditunjukkan secara sengaja oleh Dante. Ini cara Dante berteriak kepada pembacanya. Lihatlah pemandu agung kalian ini. Dia dingin, dia kaku, dan dia sama sekali tidak punya empati. Jadi kalau dipikir-pikir, apa sih akar masalahnya si Virgil ini sebenarnya? Kenapa pandangan dia sebegitu kakunya sampai-sampai Dante merasa perlu untuk melakukan karakterisasi sebrutal ini untuk menghancurkan filosofinya? Ini memunculkan satu pertanyaan penting, dan jawaban inti dari transkrip ini bermuara pada satu konsep dasar, filosofi tentang cinta. Pemahaman tentang cinta inilah yang sebenarnya menjadi medan pertempuran filosofis yang sesungguhnya antara Dante dan Virgil. Gimana persisnya perbedaan pandangan mereka? Menurut paradigma Virgil, yang saat itu juga menjadi paradigma seluruh masyarakat Eropa, cinta pada dasarnya hanyalah dorongan hewani yang murni reaktif. Anda melihat sesuatu yang indah, dan jiwa Anda secara mekanis merespon dengan hasrat untuk memiliki keindahan tersebut. Berarti, dalam pandangan Virgil, manusia itu kayak robot biologi yang cuma bereaksi terhadap stimulus visual aja, nggak ada kehendak bebas yang sejati. Secara esensial, ya, imajinasi manusia mengambil alih akal sehat dan mengubah objek yang indah itu menjadi sebuah fantasi kepemilikan mutlak. Lalu Anda mungkin bertanya, di mana letak kehendak bebasnya? Iya, di mana? Bagi Virgil, kehendak bebas itu posisinya hanyalah sebagai rem darurat. Anda punya dorongan liar untuk memiliki sesuatu, tapi akal budi atau etika sosial Anda menginjak rem dan berkata, tahan, jangan lakukan itu melanggar aturan. Jadi, kebaikan moral seseorang menurut Virgil semata-mata diukur dari seberapa kuat orang tersebut mampu menekan dan mengekang sisi hewani di dalam dirinya. Transkrip ini ngasih analogi modern yang gampang banget dimengerti soal itu. Kayak bayangin Anda ketemu orang yang Anda suka banget, terus Anda memberanikan diri melamar dia. Tapi orang itu jawab, boleh asal kamu kasih aku uang 10 miliar sekarang juga. Analogi yang menarik. Kalau pakai logika sehat, orang itu kan sebenarnya lagi merendahkan Anda atau minimal menolak Anda secara halus kan? Tapi kalau pikiran Anda dioperasikan pakai filosofinya Virgil, imajinasi Anda bakal membutakan akal sehat. Anda bakal mikir kalau cinta itu adalah komoditas yang bisa dibeli dan objeknya harus dikuasai. Anda mungkin rela merampok bank demi 10 miliar itu karena dorongan untuk memiliki sudah mengambil alih kendali. Rem darurat moralnya blong. Sangat akurat. Itulah pandangan dunia yang statis dan pesimistis yang ditawarkan oleh Virgil. Manusia selalu bertarung melawan hasrat hewani yang ingin menguasai. Sebaliknya, Dante datang dengan visi yang berada di kutub ekstrim yang sama sekali berbeda. Visi Dante tentang cinta? Ya, bagi Dante, cinta bukanlah hasrat untuk mengekang, memanipulasi, atau memiliki. Cinta adalah kekuatan ilahi yang kreatif, sebuah energi murni yang menyatukan alam semesta. Jika Anda sungguh-sungguh mencintai seseorang dalam paradigma Dante, Anda tidak akan pernah menjadikan mereka sebagai properti Anda. Anda hanya menginginkan yang terbaik bagi eksistensi mereka. Bukti nyata dan paling personal dari pandangan ini adalah kehidupan Dante sendiri kan, cintanya pada Beatrice. Betul sekali. Beatrice itu ibarat cinta matinya Dante. Tapi dalam kehidupan nyata, mereka nggak pernah menikah, mungkin ngobrol aja jarang banget. Dan tragisnya, Beatrice meninggal waktu umurnya masih sangat muda. Kalau Dante pakai logika atau sistem operasi Virgil, dia pasti hancur lebur dan merasa hidupnya gagal karena tidak berhasil memiliki Beatrice secara fisik. Tepat sekali. Tapi apa yang terjadi?
Alih-alih merasa gagal, depresi, atau sekedar mencoba mencari pengganti lain untuk dikuasai, Dante justru menggunakan rasa cintanya yang besar itu sebagai motor penggerak untuk mencipta. Dia mendedikasikan mahakarya sastra terbesar sepanjang masa ini hanya untuk mengangkat posisi Beatrice ke tempat tertinggi di surga. Mengagungkan orang yang dicintainya tanpa syarat. Itu adalah wujud cinta sejati yang membebaskan, bukan mengekang. Nah, disinilah bagian yang benar-benar menarik. Ini membawa kita ke momen klimaks yang paling emosional di seluruh perjalanan The Divine Comedy. Setelah perjalanan yang sangat panjang, melelahkan, dan brutal ngelewatin semua lingkaran neraka dan mendaki purgatori, mereka akhirnya sampai di puncak. Dan akhirnya, Beatrice turun dari surga. Momen yang ditunggu-tunggu Dante. Dante melihatnya secara langsung, dan reaksi fisiknya yang ditulis di situ luar biasa nyata. Dia gemetar hebat, diliputi luapan emosi cinta lamanya yang murni. Layaknya anak kecil yang lagi bahagia banget dan mau pamer ke sosok ayahnya, Dante berbalik ke belakang buat nyari Virgil. Dia kayak mau bilang, "Virgil, lihat, itu Beatrice, dia sungguhan ada." Tapi pas Dante menoleh, Virgil nggak ada. Virgil menghilang tanpa jejak. Kepergian Virgil di momen puncak itu bukan sekedar kebetulan atau detail naratif biasa. Itu adalah simbolisme pamungkas yang sangat kuat dari Dante. Virgil melarikan diri kembali ke neraka. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa dia lari? Karena saat Virgil melihat kemurnian ikatan antara Dante dan Beatrice, sebuah cinta yang begitu agung, begitu murni, tanpa ada setetes pun hasrat untuk menguasai atau memiliki, Virgil langsung dihadapkan pada kenyataan pahit, bahwa seluruh landasan filosofinya tentang cinta dan cara kerja alam semesta ternyata runtuh. Dia sadar bahwa dia salah total selama ribuan tahun ini. Benar, menghadapi kebenaran absolut ini seharusnya membuat Virgil mengakui kekalahannya dan memulai proses penebusan, seperti yang dilakukan Statius sebelumnya. Tapi, kita kembali lagi pada egonya. Harga diri Virgil terlalu besar buat ngaku salah. Daripada menelan gengsi dan mengakui secara terbuka bahwa pandangannya cacat, Virgil lebih memilih kabur. Dia lari kembali ke zona nyamannya di neraka dan memilih terbakar selamanya di limbo. Dan yang terjadi secara psikologis saat itu sangat penting. Di detik Virgil menghilang dari narasi itu, bukan cuma karakter Dante yang melepaskan sosok ayah angkatnya, tapi alam bawah sadar dari jutaan pembaca Eropa juga ikut melepaskan otoritas Virgil. Wow, jadi operasi otak bawah sadarnya selesai dan sukses besar di situ. Tumor filosofisnya sudah diangkat. Pembaca tanpa sadar telah menguninstall sistem operasi lama Virgil yang kaku, pesimistis, dan reaktif, lalu mereka langsung menginstal pembaruan dari Dante yang dinamis, penuh kasih, dan terus mengeksplorasi kebenaran. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, dampak dari pembaruan perangkat lunak kultural ini sama sekali tidak main-main. Mengutip analisis dari transkrip yang kita bahas, runtuhnya paradigma Virgil dan tertanamnya paradigma Dante, inilah yang secara harfiah menjadi bahan bakar intelektual bagi dua revolusi paling masif dalam sejarah peradaban Barat. Yang pertama adalah reformasi Protestan. Tapi gimana ceritanya puisi Dante bisa memicu reformasi Protestan? Karena kalau kita ingat kronologinya, Dante kan hidup jauh sebelum tokoh-tokoh seperti Martin Luther muncul. Ingat paradoks yang kita bahas di awal tadi? Dante dengan sangat gigih menanamkan konsep bahwa Tuhan bersemayam di dalam diri setiap individu, bukan cuma eksklusif di dalam gedung-gedung gereja. Ah, benar. Akses langsung. Gagasan radikal ini secara langsung selama ratusan tahun menumbuhkan kesadaran kolektif bahwa manusia memiliki kapasitas dan hak asasi untuk mencari kebenaran ilahi melalui studinya sendiri. Misalnya seperti membaca dan menafsirkan teks suci secara mandiri. Manusia pelan-pelan tidak lagi merasa mutlak bergantung pada perantara institusi agama yang korup untuk bisa terhubung dengan penciptanya. Ini adalah pilar fundamental yang memungkinkan lahirnya gerakan reformasi. Masuk akal. Dan efek domino yang kedua yang menurut saya secara pribadi paling mind-blowing adalah revolusi ilmiah. Coba kita bedah sedikit gimana Dante menggambarkan surga di karyanya. Karena surga versi abad pertengahan yang konvensional dari pihak gereja itu kan jujur aja membosankan banget. Cuma digambarkan duduk diam, pasif, main kecapi di atas awan dan memuji Tuhan tanpa henti. Tapi surga versi Dante beda jauh kan? Sangat berbeda.
Dan disinilah letak kejeniusan Dante bekerja paling keras. Dante sepenuhnya membuang konsep surga yang pasif. Di dalam surga versi Dante, jiwa-jiwa justru sangat aktif berdebat. Di surga mereka berdebat. Ya, mereka berdiskusi secara intelektual. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang misalnya fisika cahaya, tentang pergerakan orbit planet-planet, tentang struktur fisik alam semesta. Dante secara efektif mengambil konsep keraguan dan bertanya yang sebelumnya sangat sering dianggap sebagai bidah atau hal yang sangat tabu oleh otoritas gereja, dan Dante mengangkatnya menjadi sesuatu yang suci. Jadi buat Dante, bereksperimen, bertanya, dan menyelidiki alam semesta itu adalah cara manusia untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Itu radikal banget loh buat zaman kegelapan seperti itu. Berarti dia secara nggak langsung melegitimasi rasa ingin tahu ilmiah. Tepat. Dia menanamkan di alam bawah sadar jutaan pembacanya bahwa mengeksplorasi misteri alam semesta adalah sebuah tindakan yang bersifat ilahi, bukan dosa. Dan fakta historisnya sangat mendukung keberhasilan misi ini. Oh ya? Ada bukti langsung ya? Tentu, ratusan tahun kemudian, dari rahim budaya yang sama, tepatnya dari Florence, kota asal Dante, yang masyarakatnya sangat dipengaruhi oleh paradigma The Divine Comedy, muncullah Bapa Revolusi Ilmiah, Galileo Galilei. Wow, Galileo dari Florence. Galileo tidak lahir dari ruang hampa. Dia tumbuh besar dengan menyerap nilai-nilai pencarian kebenaran, keberanian untuk mempertanyakan otoritas, dan otonomi intelektual yang telah ditanamkan pelan-pelan oleh puisi Dante ke dalam budaya bangsanya. Kalau kita tarik garis lurusnya dari awal sampai akhir, ini benar-benar bikin merinding. Sebuah puisi yang ditulis oleh seorang pria yang diasingkan dari kotanya di tengah masa krisis hidupnya, ternyata punya daya ledak yang cukup untuk secara diam-diam mengubah tatanan teologi dan melahirkan sains modern. Ini menunjukkan ke kita secara gamblang bahwa literatur atau format media apapun bukan cuma sekadar hiburan buat lari dari kenyataan yang melelahkan. Ia adalah alat rekayasa sosial yang nyata, ia mampu membongkar arsitektur kognitif suatu masyarakat dan mempersiapkan mereka untuk melihat dunia dengan kacamata yang sama sekali baru. Dan itulah pelajaran paling berharga yang bisa kita tarik untuk realitas kita saat ini. Kita sebagai manusia tidak pernah benar-benar kebal terhadap lingkungan informasi yang ada di sekitar kita. Pemahaman tentang bagaimana narasi, media massa, dan karya seni membentuk struktur kognisi kita secara tak kasat mata adalah kunci mutlak untuk mempertahankan otonomi pikiran kita. Ingat, setiap teks yang Anda baca, setiap video yang Anda tonton di layar ponsel Anda, semuanya membawa seperangkat asumsi tersembunyi tentang bagaimana dunia ini bekerja. Benar banget. Diskusi ini memaksa kita buat berhenti sejenak dan merefleksikan diri kita sendiri. Coba Anda pikirkan, informasi seperti apa yang Anda biarkan masuk ke kepala Anda setiap harinya saat ini? Artikel berita yang emosional, konten video pendek yang cepat, atau sekedar thread argumen di media sosial? Kita sering mikir, santai aja, saya cuma scrolling pasif kok buat hiburan. Tapi kenyataan sains dan sejarahnya menolak argumen itu. Semua informasi tersebut terus bertindak sebagai superfood atau baris kode yang sedang mencetak ulang struktur otak kita hari ini. Mereka berjalan senyap di latar belakang, sepenuhnya tanpa kita sadari, menetapkan batasan baru tentang apa yang kita anggap benar, membentuk reaksi emosional instan kita terhadap isu tertentu, dan perlahan merangkai pemahaman utuh kita tentang realitas. Prosesnya sama persis seperti epik Virgil yang memprogram orang Romawi kuno, atau puisi Dante yang meretas dan memprogram ulang pikiran orang Eropa di abad pertengahan. Memiliki kesadaran kritis terhadap asumsi-asumsi yang disuapkan secara konsisten kepada kita setiap hari adalah satu-satunya mekanisme pertahanan yang kita miliki agar tidak menjadi sekedar produk pasif dari zaman kita sendiri. Jadi apa arti dari semua ini? Kalau kita harus merangkum seluruh eksplorasi kita hari ini, kita belajar bahwa mahakarya itu melampaui keindahan bahasa atau kerumitan rima. Ia adalah senjata psikologis, sebuah alat rekayasa sosial dengan kekuatan absolut untuk meruntuhkan kemapanan pemikiran yang kaku dan membuka gerbang menuju kebangkitan intelektual yang baru. Ide-ide besar yang ditanamkan secara subliminal, perlahan tapi pasti akan mengubah jalannya sejarah kemanusiaan. Dan ini membawa saya pada satu pemikiran provokatif yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan sendiri malam ini. Kalau di abad pertengahan, sebuah epik puisi yang dihafal bisa menjadi operasi otak bawah sadar skala masif yang secara diam-diam mendikte arah peradaban manusia.
Lalu, apa wujud divine komedi kita di era digital saat ini? Apakah itu algoritma mesin pencari raksasa yang menyeleksi dan menyuapkan informasi ke layar Anda? Apakah itu struktur lini masa media sosial Anda yang dirancang untuk memicu kemarahan dan kecanduan? Atau format media modern apa yang detik demi detik saat ini sedang diam-diam memprogram ulang cara Anda memandang realitas, memandang kebenaran dan bahkan memandang makna cinta, tanpa sedikit pun Anda menyadarinya? Terima kasih banyak Anda telah meluangkan waktu berharga untuk bergabung menemani eksplorasi mendalam kami hari ini. Kami harap Anda menikmati perjalanan menembus arsitektur pikiran Dante ini. Dan yang terpenting, kami menantang Anda untuk mulai mempertanyakan setiap potongan informasi yang Anda konsumsi setelah ini. Sampai jumpa di diskusi pemikiran kita yang berikutnya.